Hai semua, perkenalkan namaku Anila Tamara Islamadina dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan memberikan video mengenai salah satu teknik dalam pemilihan karir. Nah, bagaimana sih caranya untuk memilih jalan karir kita? Sebelumnya, apa sih karir itu? Karir adalah perkembangan dan kemajuan baik dalam kehidupan, pekerjaan maupun jabatan seseorang. Sebenarnya karir ini tidak pasti dalam hal pekerjaan saja, namun bisa dalam hal hubungan, dalam hal kegiatan apapun yang kita inginkan di masa depan kita nanti. Tahukah kamu, jumlah persentase pengangguran pada tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan jumlah persentase pada 2017. Jumlahnya mencapai 7,05 juta jiwa yang menganggur. Nah, padahal mayoritas pengangguran ini memiliki pendidikan yang tinggi, yaitu lulusan universitas dan diploma. Jadi, apa sih sebenarnya penyebab dari pengangguran ini? Yang pertama adalah keterampilan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya adalah keterampilan yang sudah kita kembangkan dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan kita. Yang kedua adalah lapangan pekerjaan yang terbatas. Kita tidak sebaiknya berpatokan dengan lapangan pekerjaan, karena lapangan pekerjaan memang sangat terbatas saat ini, meskipun pemerintah sudah berupaya untuk mengembangkannya. Namun, apabila lapangan pekerjaan ini tidak sesuai dengan keterampilan yang kita miliki, sama saja kita tidak akan bisa menjalani karir kita di lapangan pekerjaan tersebut. Nah, bagaimana sih caranya untuk menghindari penyebab-penyebab pengangguran ini? Kita harus mencapai sebuah kematangan karir. Kematangan karir ini meliputi wawasan yang luas mengenai karir, dapat menentukan pilihan karir yang sesuai dengan potensi. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pematangan karir ada 4 tahapan. Yang pertama, pahamilah potensimu. Memahami potensi ini sangat penting dalam pemilihan karir, karena apabila kita tidak memiliki pemahaman potensi yang baik, kita tidak akan bisa memilih karir yang sesuai dengan potensi kita. Yang kedua, jelajahi pilihanmu. Setelah kita menentukan pilihan karir yang ingin kita capai, hendaknya kita mencari informasi mengenai karir tersebut. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencapainya, dan syarat-syarat apa yang harus kita penuhi untuk mencapainya. Yang ketiga, rencanakan tindakanmu. Setelah kita mengetahui informasi yang luas mengenai karir yang ingin kita capai, kita membuat rencana tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan selama proses pencapaian karir kita. Yang terakhir, ciptakanlah masa depanmu. Setelah kita merencanakan tindakan yang harus kita lalui, waktunya kita untuk bekerja, waktunya kita untuk merealisasikan apa yang sudah kita rencanakan untuk mencapai karir kita. Kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai pemahaman potensi diri. Ada salah satu teknik bimbingan konseling yang dapat digunakan untuk memahami diri kita, yaitu genogram. Genogram terdiri dari 2 kata, yaitu geno dan gram. Geno berarti keturunan dan gram berarti grafis atau gambar. Dalam istilah, genogram adalah grafis yang menggambarkan asal-usul keluarga konseli dalam 3 generasi. Asumsi dalam genogram ini adalah bahwasanya pemilihan karir yang dilakukan seorang individu itu memiliki pengaruh dari orang-orang di sekitarnya. Nah, aspek-aspek yang dapat dianalisis dalam genogram ini ada 5. Yang pertama adalah diri klien. Yang kedua, pemahaman dunia kerja. Yang ketiga, proses pembuatan keputusan. Yang keempat, model pola hidup klien. Yang kelima, model okupasional klien.
Nah, pembuatan genogram ini dilakukan pada saat konselor melakukan wawancara kepada konseli. Nah, apa saja sih topik diskusi yang dapat didiskusikan dalam wawancara ini? Ada 4 topik diskusi. Yang pertama, keberhasilan anggota keluarga dalam pertemanan, pekerjaan, dan hubungan. Yang kedua, status mobilitas keluarga yang sudah berkarir. Yang ketiga, waktu, ruang, uang, hubungan di keluarga. Yang keempat, integrasi keluarga dalam peranannya. Ada 3 tahapan wawancara yang harus dilakukan dalam pembuatan genogram. Yang pertama, konstruksi genogram. Dalam tahap ini, konselor membuat silsilah keluarga yang telah disampaikan konseli selama wawancara. Yang kedua, identifikasi jabatan. Setelah konselor menggambar silsilah keluarga konseli menggunakan genogram, hendaknya konselor mengidentifikasi jabatan-jabatan apa yang dimiliki oleh anggota konseli tersebut dan apakah peranan-peranan anggota keluarga itu bagi konseli dan apa saja penghargaan konseli yang diberikan kepada anggota-anggota keluarganya. Lalu, tahapan wawancara yang terakhir adalah eksplorasi klien. Dalam tahapan ini, konselor dapat mengeksplorasi pemahaman klien mengenai dirinya dan mengenai lingkungan di sekitarnya. Juga konselor dapat mengeksplorasi pemahaman pemilihan karir konseli. Tujuan genogram ini adalah membantu konseli agar konseli dapat memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya, terutama dalam hal karir, sehingga konseli dapat memahami, mengidentifikasi, dan merencanakan keputusan karirnya di masa depan. Berikut adalah contoh genogram dan simbol-simbol yang dapat digunakan dalam genogram. Dalam genogram, hendaknya konselor memberi simbol-simbol yang berbeda dalam hubungan antara konseli dan anggota keluarganya, seperti contoh berikut. Setelah memahami diri menggunakan teknik genogram ini, sekarang kamu bisa memutuskan karir seperti apa sih yang kamu inginkan di masa depan nanti. Kamu bisa menuliskan karir yang kamu inginkan di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, demikian video mengenai karir yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan komen video ini ya.